Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semuanya yang paling hebat dan yang Pak Aji banggakan. Sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa sebelum belajar, apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah untuk kita pahami bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang hebat dan Pak Haji banggakan, pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang pelajaran fikih atau PAI 2 tentang tata cara umroh. Ya, sebelumnya Pak Haji sudah menjelaskan ya, tapi ini khusus di bab selanjutnya yaitu bab yang terakhir di kelas 5 yaitu fikih tentang tata cara umroh. Tujuan pembelajaran siswa dapat memahami tata cara umroh. Sunnah ibadah umroh. Adapun sunnah-sunnah dalam ibadah umroh adalah sebagai berikut. Yang pertama, mandi. Ya, mandi meniatkan untuk membersihkan seluruh dosa-dosa kita. Tuh, sebelum umroh tuh. Yang kedua, membaca talbiyah dengan suara jahar. Jahar itu kencang bagi laki-laki, sir bagi perempuan. Ya, sebenarnya talbiyah itu Pak Haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu namanya talbiyah ya. Yang ketiga, berdoa sesudah membaca talbiyah. Doanya apa biasanya? Doanya doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat. Terus yang keempat, membaca zikir ketika tawaf. Yang kelima, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang keenam, masuk ke Ka'bah. Ya, larangan umroh sama dengan larangan-larangan dalam ibadah haji. Ya, kayak pakaiannya, ya kita nggak boleh memakai baju-baju yang apa, yang berjahit itu nggak boleh ya. Harus pakai kain ihrom. Tuh ya. Terus apalagi tidak boleh rofas, berkata kasar, ya fusuk atau kita dengki atau marah-marah, caci maki itu nggak boleh, ya membunuh itu nggak boleh, ya itu larangan sama oleh larangan haji, larangan umroh. Perbedaan haji dan umroh, ibadah haji dan umroh memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga memiliki perbedaan. Haji hukumnya wajib, umroh hukumnya sunnah muakkad. Ya, haji itu ditentukan dengan waktu, ya, ditentukan dengan waktu. Waktu khusus pada ibadah haji tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau umroh waktunya bebas setiap waktu kapan saja kecuali tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah karena itu rangkaian ibadah haji, waktunya ibadah haji. Yang kedua, haji tata cara manasik. Ya, tata cara atau manasiknya ihram, wukuf, doab, sa'i, tahallul. Ya. Terus kalau umroh tata cara sama manasik pelajaran ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Apa yang bedakan yaitu tawaf. Ya. Kalau haji itu tawaf di padang Arafah, kalau umroh tidak. Tuh, ya. Terus yang ketiga, haji hukumnya wajib dan umroh hukumnya sunnah. Itu perbedaan yang umum. Ya, perbedaan yang umum supaya kita tahu, ya, supaya kita dari waktu beda, tata cara juga ada yang beda, hukumnya berbeda. Tata cara ibadah umroh yang pertama ihram. Ya, kita mikot, memakai mikot ya. Misalkan kita turun di Madinah, kita mikotnya di Madinah. Turun di Jeddah, kita mikotnya di Jeddah. Ihram ya, memakai pakaian ihram, baca niat ihram, lagaikallah umrotan.
ya. Aku penuhi panggilanmu untuk berumroh. Kemudian niat ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya aku niat umroh dengan berihram karena Allah ta'ala. Semuanya karena Allah ta'ala. Ya, itu dari yang pertama. Ya, mikotnya di mana? Tergantung ya turunnya pesawatnya. Ada di Madinah atau di Mekah. Di situ kita memakai baju ihram. Yang kedua tawaf. Lakukan tawaf sebagaimana waktu umroh sebanyak 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Lalu sholat sunnah 2 rakaat di belakang di makom Ibrahim. Kemudian mengarahlah ke keran-keran air jam-jam untuk minum sebanyak-banyaknya dan siram ke kepalanya. Setelah itu kembali ke Hajar Aswad, cium atau lambaikan tangan pada garis lurus dengan Hajar Aswad. Kalau kita tidak bisa nyium Hajar Aswad karena penuh, ya kita cukup melambaikan tangan saja bergaris lurus dengan Hajar Aswad. Yang ketiga, sa'i. Nah, sa'i itu kan kita udah jelasin. Sa'i itu adalah berikut ya Anda menuju ke Safa dan Marwah, lakukan amal sebagai telah dijelaskan oleh tata cara haji. Sa'i itu artinya lari-lari kecil ya dari Safa ke dari bukit Safa ke bukit Marwah ya. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Yang keempat, mencukur rambut atau tahallul. Seusai melakukan sa'i, maka gundulah rambut kalian untuk atau pendekkanlah cukur rata. Ya, kalau laki-laki biasanya digundulin atau dibotakin. Kalau perempuan cukup gunting ya satu ruas jari atau 5 helai. Itu sunnahnya. Yang kelima, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada hukumnya wajib dilakukan jika seorang sudah hendak bersopar meninggalkan Mekah, kota kenangan dalam beribadah dan taat kepada Allah. Semoga Allah masih memperkenankan kita kembali lagi ke kota Mekah. Itu namanya tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tugasnya PAI 2 atau fikih kelas 5. Yang pertama, sebutkan tata cara umroh beserta artinya. Ya, yang kedua sebutkan perbedaan ibadah haji dan umroh. Ya, yang tadi Pak Haji sudah jelaskan. Tolong ini tulis di soalnya, ditulis di buku tulis lalu dijawab. Ya, di buku tulis kalian masing-masing. Ketika masuk nanti PTM ya, kalian nanti silakan ya memberikan bukunya, tugas-tugas kalian ke Pak Haji lalu Pak Haji yang nilai. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Semangat terus belajarnya. Jaga terus kesehatannya ya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.